Kami akan ajak Anda untuk mengetahui kondisi terkini di lokasi kejadian longsornya underpass perimeter selatan Bandara Soekarno-Hatta dan juga Rumah Sakit Mayapada, Tangerang. Sudah ada rekan kami Minanti Rohanta dan juga Yani Agustina. Kita akan ke Minanti terlebih dahulu. Minanti, bisa Anda ceritakan kondisi terkini di lokasi kejadian? Ya Widya, dapat kami sampaikan memang jika dilihat di belakang saya ini ada garis polisi yang artinya olah TKP baru saja dimulai, yaitu tepatnya dari Polresta Bandara Soekarno-Hatta. Dan dilihat di sini tanah pun masih menutupi satu jalur ini, dan tadi informasi yang kami dapatkan dari Kabasarnas menyampaikan bahwa maksud kami pembersihan ini akan diserahkan kepada pihak kontraktor. Dan tadi dapat kami sampaikan kembali bahwa memang kejadian ini ada 2 korban, yaitu berada di dalam satu buah mobil minibus. Dapat kami gambarkan bahwa tadi informasi yang kami terima dari Kabasarnas untuk posisi dari korban tersebut yang memang tidak dapat ditangkap oleh kamera. Posisinya adalah yaitu Dianti Putri atau sebagai supir di dalam mobil tersebut dengan posisi tengkurap, yaitu tepat berada di atas setir. Kemudian untuk satu lagi yaitu Mukmainah, itu posisinya adalah badan mengarah ke sisi bangku sebelah kanan, kemudian untuk kaki berada ke arah kiri. Akibatnya yaitu kaki dari Mukmainah ini terjepit. Dan tadi dapat kami informasikan kembali bahwa korban atas nama Dianti Putri dapat dievakuasi yaitu sekitar pukul 3 dini hari, dan kami mendapatkan informasi dari pihak tempat Putri bekerja yaitu GMF Aero Asia bahwa Putri atau Dianti Putri ini telah meninggal dunia pada pukul 6:47 pagi, tepatnya yaitu di Rumah Sakit Mayapada. Dan untuk korban kedua ini berhasil dievakuasi yaitu selama 13 jam, yaitu pada pukul 7 pagi hari tadi, di mana proses evakuasi untuk melepaskan kaki yang terjepit di bagian bawah pun memakan waktu sekitar 3 jam. Dan informasi yang kami dapat dari pihak Basarnas memang untuk evakuasi ini cukup berat karena posisi beton yang jatuh serta tanah-tanah, di mana untuk beton saja memiliki tinggi sekitar 50 cm dan lebar yaitu sekitar 6 meter. Dan tadinya Basarnas ingin mengevakuasi menggunakan kren, namun hal ini cukup berbahaya karena dapat melukai korban yang berada di dalam mobil. Dan pada akhirnya Basarnas pun menggunakan jack hidrolik, dan tadi pun saat evakuasi korban kedua ini yaitu agak sulit juga karena memang terjepit di bagian pinggul, yaitu karena ada menggunakan safety belt. Pada akhirnya Basarnas harus menggunakan menggunakan hidrolik dengan mengangkat kap mobil sehingga ada ruang. Dan tadi pun informasi yang kami dapatkan bahwa korban kedua ini berhasil dievakuasi dalam keadaan sadar, dan karena memang terus diajak komunikasi. Selain itu juga ada 2 orang tua dari korban kedua ini untuk menyemangati terus dari korban kedua ini. Dan tadi sekitar jam 7 korban kedua langsung dibawa ke rumah sakit terdekat dari sini, yaitu di Rumah Sakit Siloam Karawaci. Dan jika dilihat lokasi ini memang dekat oleh kantor mereka berdua, itu korban ini yaitu di GMF Aero Asia, di mana lokasinya hanya sekitar 10 km. Dan lokasi kejadian ini, longsornya ini merupakan salah satu jalan yang memang digunakan oleh para korban ketika pulang kerja. Jika dilihat dari jam pulang kerja para korban ini yaitu jam 7 hingga jam 4 sore, dan sekitar pukul 6 lah mereka baru melintas ke area ini karena memang melihat kondisi di area bandara ini mengalami hujan dengan intensitas yang cukup deras. Dan saat ini pun olah TKP masih dilakukan, dan saya akan langsung mewawancarai yaitu Kapolres Bandara Soekarno-Hatta. Pak, bisa dijelaskan tidak Pak, ini olah TKP saat ini sedang dilakukan, benar? Baik, bahwa untuk saat ini setelah dilaksanakan evakuasi korban yang pertama maupun yang kedua tadi jam 7.09 yang terakhir, dan saat ini sedang dilakukan perawatan di Rumah Sakit Siloam. Dan selanjutnya kami dari pihak kepolisian akan melaksanakan olah TKP dan untuk menindaklanjuti terkait tentang apa peristiwa yang terjadi. Dan untuk hal lainnya juga kami mendapat informasi untuk korban pertama atas nama Dianti alias Putri juga pada pukul 6.55 telah
meninggal dunia, dan ini kita akan cek kebenarannya untuk tindak lanjut untuk meminta visum dua-duanya juga terkait dengan kondisi daripada korban. Oke Pak, oleh TKP berarti sekarang lagi dilakukan nih Pak? Ini akan dilaksanakan oleh TKP, ya kan kita udah polis lain TKP ini, dan saat ini juga kami tetap bersinergi dengan TNI maupun APSEK untuk melaksanakan pembersihan daripada lingkungan TKP ini. Dan pembersihan ini dilakukan oleh TNI Polri dan juga dari pihak kontraktor gitu Pak? Artinya dengan pihak-pihak yang berkompeten yang mempunyai kemampuan terkait hal pembersihan ini. Namun olah TKP ini yang kita dahulukan. Olah TKP akan berlangsung berapa lama kira-kira Pak? Olah TKP untuk waktunya mudah-mudahan sampai siang ini kita bisa selesai, dan mungkin sambil menunggu dari pihak lapor untuk penanganan olah TKP. Kalau emang siang tidak selesai, maka pihak lapor yang akan menentukan sampai jam berapa, tapi secepatnya akan kita lakukan karena kaitannya agar tidak mengganggu fasilitas umum ini, sehingga tidak mengganggu juga wilayah perimeter selatan ini untuk akses ke masuk bandara maupun keluar. Oke Pak, jika melihat dengan kondisi sekarang ini, apakah kira-kira ada indikasi dari human error Pak terkait dengan longsor ini? Untuk hal tersebut kita butuh keterangan ahli ya Pak. Jadi kita akan mengecek, melakukan penyelidikan dan melibatkan para ahli untuk memberikan diagnosa ataupun hal tersebut. Apakah nanti ahli tersebut akan ikut dalam olah TKP ini Pak? Sudah pasti tadi saya sampaikan untuk pihak lapor akan terlibat, dan mereka lah yang mempunyai kemampuan ahli untuk melakukan dan menentukan apa peristiwa yang terjadi dan penyebab daripada peristiwa ini dan terkait dengan konstruksi yang ada. Dampaknya Pak dari longsornya kira-kira apakah ada titik-titik tertentu yang ditutup sehingga masyarakat tidak bisa melintas seperti itu? Untuk dampak daripada peristiwa ini, sejak pukul 18.00 kami dari pihak kepolisian Bandara Suta telah melaksanakan penutupan dan pengalihan arus, khususnya dari pos 1 lalu lintas, sehingga untuk masyarakat yang yang masuk mau ke bandara menggunakan parameter selatan kita alihkan ke wilayah utara. Ya. Oke, baik Pak. Terima kasih Pak buat waktunya Pak Yusef. Ya, jadi dapat kami sampaikan kembali memang olah TKP baru saja berlangsung, itu tepat di belakang saya ini, dan jika kita lihat kondisinya memang masih menutup satu jalur di sini, dan nanti olah TKP ini akan melibatkan banyak pihak, salah satunya ahli, yaitu untuk mengetahui apakah memang di sini terdapat unsur human error yang mengakibatkan longsornya di jalan perimeter ini. Demikian Widya Iqbal yang dapat kami sampaikan. Satu lagi mungkin bagi masyarakat yang ingin menuju ke bandara, ingin menggunakan kereta bandara, tadi sempat ditunda begitu keberangkatannya dan ditiadakan. Apakah sekarang sudah bisa berfungsi normal kembali atau ditiadakan untuk jadwalnya? Oke, tadi informasi dari Kapolresta memang untuk kereta api bandara ini untuk pagi ini masih ditutup, belum bisa digunakan sama sekali karena masih ada olah TKP yang melibatkan beberapa titik di daerah bandara ini, sehingga bagi masyarakat yang ingin menggunakan maksud kami bagi masyarakat belum bisa menggunakan kereta api bandara terlebih dahulu. Iqbal. Baik, terima kasih rekan Minanti Rohanta melaporkan langsung dari kawasan Tangerang, Banten. Selamat kembali bertugas.